Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Munandar dari Prodi PJP semester 6B dengan MPM 18060097. Di sini saya akan memaparkan judul proposal saya, pengaruh model project based learning pada keterampilan kreatif kritis pada pembelajaran kelas 3 di Miftahul Huda, Sinar Mulia, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsep. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih pada para pembahas ataupun pembimbing saya yang telah membimbing saya hingga sampai saat ini bisa melaksanakan seminar proposal. Yang pertama, terima kasih kepada Ibu Yesi Budiyati, Magister Pendidikan. Lalu ada pembahas 1 Dr. Andes Jin Amuri, Magister Pendidikan, dan pembahas 2 Ari Rohmawati, Magister Pendidikan. Untuk membahas itu saya akan mempresentasikannya dengan singkat mungkin. Yang pertama ada latar belakang masalah. Pendidikan merupakan sarana penting untuk meningkatkan sumber daya manusia dalam menjamin sebuah kemajuan sebuah bangsa dan negara. Pendidikan juga merupakan investasi bagi manusia karena dapat menciptakan manusia yang pantas dan berkelayakan di masyarakat dan negara. Pendidikan juga ialah bidang yang memfokuskan kegiatan pada proses belajar mengajar. Lalu ada rumuskan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah di atas, maka rumuskan masalah kelihatan ini adalah apakah ada pengaruh model project based learning melalui keterampilan berpikir kreatif pada peserta didik. Tujuan dan manfaat penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh model project based learning terhadap keterampilan berpikir kreatif peserta didik di kelas 3 Miftahul Huda, Sinar Mulia pada materi keanekaragaman hidup. Sedangkan hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi guru, peserta didik, dan peneliti. Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada ruang lingkup sebagai berikut. Fokus penelitian ini adalah pengaruh model project based learning melalui berpikir kreatif kritis peserta didik di kelas 3 MI Miftahul Huda, Sinar Mulia, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsep. Lalu ada subjek penelitian ini adalah peserta didik di kelas 3 Miftahul Huda, Sinar Mulia tahun ajaran 2021 sampai dengan 2022. Waktu penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan September sampai Januari semester ganjil tahun ajaran 2021 sampai 2022 yang bertempat di MI Miftahul Huda, Sinar Mulia. Lalu ada kajian pembelajaran. Peserta didik perlu dibantu untuk mengembangkan sejumlah keterampilan proses supaya mereka mampu menjelajahi dan memahami alam sekitar. Sebagai tambahan untuk pembelajaran IPA dengan hafalan dan pemahaman konsep, anak harus diberi kesempatan untuk mengembangkan sikap ingin tahu dan berbagai penjelasan logis sehingga mendorong anak untuk mengekspresikan kreativitasnya. Keterampilan berpikir kreatif. Hal ini dikarenakan kemampuan berpikir kreatif merupakan kompetensi kognitif tertinggi. Untuk mengetahui kemampuan berpikir kreatif seseorang ditunjukkan melalui produk pemikiran atau kreativitas yang menghasilkan sesuatu yang baru, sebagaimana diungkapkan oleh Munandar bahwa berpikir kreatif atau berpikir divergen oleh kemampuan menemukan banyak jawaban. Metode penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian kuasi eksperimen dengan desain penelitian the matching only. Dalam desain ini terdapat 2 kelompok yang masing-masing dipilih secara random. Kelompok pertama diberi perlakuan X dan kelompok lain tidak. Instrumen penelitian merupakan suatu alat yang digunakan oleh peneliti untuk mempermudah pengumpulan data dan keterampilan berpikir serta peserta didik diperoleh menggunakan instrumen tes dan respon peserta didik terhadap proses pembelajaran menggunakan model PJBL melalui berpikir kreatif diperoleh menggunakan instrumen angket. D. Prosedur penelitian. Tahap perencanaan atau persiapan. Di tahapan itu ada tahap pelaksanaan dan tahap akhir.
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh peserta didik di kelas 3 MI atau Huda Kecamatan Banyumas Kabupaten Priensa tahun ajaran 2021 sampai dengan 2022. Sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri dua kelas, yaitu kelas eksperimen menggunakan model PJBL dengan kemampuan berpikir peserta didik dan kelas kontra yang menggunakan model direct instruction. 3. Teknik pengambilan sampel. Pengambilan sampel dalam pelatihan ini menggunakan teknik acak kelas. Pengambilan sampel secara acak atau random dapat dilakukan dengan menggunakan bilangan random, komputer maupun undian. Apabila pengambilan dengan undian, maka setiap anggota populasi diberi nomor terlebih dahulu sesuai dengan jumlah anggota populasi. Setiap anggota populasi memiliki peluang untuk menjadi anggota sampel. Analisis uji coba instrumen. Untuk mengetahui apakah instrumen penelitian ini dapat digunakan dalam penelitian, maka instrumen penelitian ini akan diuji terlebih dahulu agar dapat diperoleh data yang valid dan reliable. Teknik analisis data. Data yang diperoleh dari proses dan hasil pembelajaran kemudian dianalisis dengan uji normalitas, uji homogenitas serta uji hipotesis sebagai berikut. Ada uji normalitas. Uji normalitas datang dilakukan untuk mengetahui data tersebut berdistribusi normal digunakan atau tidak. Untuk menguji normalitas digunakan metode Lilliefors. Sedangkan uji homogenitas yang digunakan adalah uji homogenitas dua varias uji. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurang dan dalam penyampaian saya, mohon maaf. Mungkin jika ada tanggapan dari penguji dan pembahas, saya akan terima untuk memperbaikinya. Saya akhiri, lebih dan kurangnya saya mohon maaf kepada Allah manapun. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.